Halo, semangat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun Ibu Bapak berada. Berkah dalam, salve, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Salve juga buat Bapak Monsinyor, para romo-romo kami, para bruder-bruder kami, para suster-suster kami, selalu semangat dalam berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak dan rekan-rekan, ini konten ini cukup padat, pendek Ibu Bapak, mengenai apakah Alkitab itu milik Katolik. Nah, materi ini selalu yang dipertanyakan, bahkan mungkin menjadi perdebatan pelik di kolom komentar, di live chat, bahkan mungkin secara live streaming, dialog yang nggak menentu. Di mana sejarah kitab suci Perjanjian Baru sudah selalu kita sampaikan, mulai dari tulisan-tulisan para rasul, yaitu Didache, terus tulisan para apostolik, para bapak gereja, yang dimana dulu itu masih berbentuk suatu manuskrip atau papirus-papirus, sampai terjadi suatu kanonisasi. Tetapi masih tidak banyak yang orang percaya. Oke, kita nggak perlu lama-lama ya Bapak, saya akan langsung share screen, biar Bapak mengetahui berkaitan apakah Alkitab itu milik Katolik. Mari kita ungkap. Sekali lagi, ini pengajaran buat awam Katolik, Ibu Bapak nggih. Ibu Bapak serta rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, sangat disayangkan. Begitu banyak saudari-saudara kita Protestan menjalani hidup mereka tanpa menanyakan pertanyaan yang sangat penting ini. Dari mana Alkitab berasal? Kata Bible berasal dari bahasa Yunani tabiblia, yang berarti buku kecil Ibu Bapak. Dan di dalam Perjanjian Baru adalah kumpulan buku-buku kecil dan surat-surat yang ditulis di bawah ilham Roh Kudus selama masa kerasulan, Ibu Bapak. Ini berkisar pada kehidupan Kristus Yesus, dan di sini Yesus tidak menulis Alkitab, dan Yesus tidak meninggalkan tulisan apapun. Juga Ibu Bapak perlu diketahui, Yesus tidak memerintahkan siapapun untuk menulis, tidak. Tetapi Yesus mengajar dengan lisannya, Ibu Bapak, dengan perkataannya. Juga Yesus itu melembagakan sebuah gereja untuk melanjutkan misi dan ajarannya setelah Yesus naik ke surga. Ingat ya, Yesus tidak memerintahkan untuk menulis, Yesus tidak menulis, tidak. Tetapi Yesus mengajar melalui lisannya, Ibu Bapak. Dan perlu poin diketahui di sini poin telak, yaitu Yesus membentuk institusi atau lembaga, yaitu gereja. Dan setelah Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta, Ibu Bapak, di sini para rasul, yaitu di sini ya adalah para pemimpin gereja Katolik. Dulu itu namanya, awal mulanya Jalan yang Lurus, Kristen, terus Katolik. Karena apa kok Katolik? Karena banyak Kristen bidat. Saya ulang, dan setelah Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta, dalam hal ini Bapak, para rasul atau para pemimpin gereja Katolik mewariskannya kepada penerus mereka, di mana segala sesuatu yang telah Yesus katakan dan lakukan. Dalam hal ini Bapak, para rasul biasanya menyampaikan ajaran ini secara lisan, Ibu Bapak, secara lisan, ucapan. Namun terkadang juga secara tertulis, Ibu Bapak. Nah, di dalam poin ini Bapak, tulisan-tulisan suci ini itu dikumpulkan, disusun oleh gereja Katolik. Dan gereja Katolik sudah ada sebelum kitab-kitab dan surat-surat Perjanjian Baru dikanonisasi. Saya ulang, saya tekankan di sini, gereja Katolik itu sudah ada sebelum kitab-kitab ataupun surat-surat Perjanjian Baru yang dikanonisasi. Ingat ya Bapak nggih? Dan pembacaan singkat dari para bapak apostolik itu akan menegaskan kembali
bahwa gereja mula-mula sepenuhnya bersifat Katolik. Kata Katolik itu berasal dari kata Yunani, Katolikos, di mana yang arti Katolikos adalah universal atau menyeluruh atau umum. Maka di sini Bapak, seiring berjalannya waktu, kitab-kitab dan surat-surat suci ini disalin, disusun, serta dikanonisasi oleh gereja universal dengan sangat hati-hati dan juga melalui bimbingan oleh Roh Kudus. Gereja Katoliklah Ibu Bapak yang memutuskan buku dan surat mana yang diilhami oleh Roh Kudus. Juga buku mana yang berasal dari penulis Perjanjian Baru yang terpercaya dan mana yang bukan. Nah, itu Ibu Bapak kaitannya konsili seperti itu, nggih. Jadi gereja ada selama lebih dari 300 tahun tanpa Alkitab yang sudah dikanon. Saya ulang ini, saya tekankan lagi. Gereja ada selama lebih dari 300 tahun tanpa Alkitab yang sudah dikanon. Dan baru di tahun 382 Masehi, di Konsili Roma, pada masa kepimpinan Paus Damasus pertama, di sini kita mendapatkan kanon kitab suci seperti yang kita miliki saat ini, Bapak. 46 kitab dalam Perjanjian Lama dan juga 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Jelas, nggih? 46 itu dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Anggota Gereja Katolik, Ibu Bapak, di sini tahun demi tahun menyalin dan juga memproduksi Alkitab selama berabad-abad dengan 73 buku yang sama. Ingat, 73 buku yang sama, bukan 66, nggih. Awalnya tuh 73 buku yang sama. Baru di abad ke-16, setelah adanya revolusi Protestan, orang-orang Protestan ini menghapus atau mengurai 7 kitab dari Alkitab yang telah dikanon. Dan di saat itu, Ibu Bapak, ada kesatuan gerakan pemberontak gereja Katolik, di mana itu yang menyebabkan ajaran salah atau sesat. Bahwa hanya Alkitab saja yang Anda butuhkan, atau sola scriptura. Ingat, nggih? Mohon maaf, saya ulang biar teman-teman Katolik paham. Pada saat itu, Ibu Bapak, di abad pertengahan atau abad 16, itu ada kesatuan gerakan pemberontak di dalam gereja Katolik, di mana itu yang menyebabkan ajaran salah, heretik, heresi, sesat, ataupun bidat. Yaitu dia merumuskan hanya Alkitab saja yang Anda butuhkan, atau sola scriptura. Ada beberapa masalah dengan hal itu, Bapak. Yang pertama, Alkitab itu adalah buku Katolik. Jika Anda tidak percaya pada gereja, jika Anda tidak percaya gereja pada hal lain, mengapa Anda mempercayakan gereja Katolik untuk menyediakan Alkitab bagi Anda? Sebuah buku yang menjadi dasar seluruh ajaran Anda. Tolong direnungkan. Kedua, sola scriptura sama sekali tidak alkitabiah. Tidak ada di dalam Alkitab yang tertulis hanya Alkitab atau Alkitab saja. Sekali lagi, tidak ada di dalam Alkitab yang menuliskan atau yang tertulis tanda petik hanya Alkitab atau tanda petik Alkitab saja. Dan selain itu, Ibu Bapak, setiap referensi ke kitab suci dalam Alkitab adalah referensi ke Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Baru belum ada saat itu, Ibu Bapak. Terakhir, Alkitab menjadi buku yang sulit untuk dipahami. Dan di sini itu harus ada interpretasi otoritatif. Jika tidak Anda akan memiliki banyak gereja terpecah belah yang semuanya bertentangan penafsiran pada bagian Alkitab yang sulit diinterpretasikan. Harus ada interpretasi otoritatif. Jika Anda ini tidak memiliki suatu otoritatif, hasilnya dengan melakukan tafsir pribadi, eksegesi pribadi, itulah yang menimbulkan suatu perpecahan,
tercabik-cabik, terpecah belah. Ya. Di sini Bapak, Yesus ingin umatnya itu menjadi satu. Tetapi dalam hal ini itu ada buah dari sola scriptura, yaitu perpecahan. Seseorang akan berusaha keras untuk mendirikan sebuah gereja berdasarkan paham Alkitab saja atau sola scriptura. Jika orang lain tidak setuju dengannya, dia membuat gerejanya sendiri, kan begitu. Tidak setuju dengan ketuanya, pemimpinnya, pendetanya, buat gereja sendiri. Hal berikutnya yang terjadi apa Bapak? Ada ribuan yang berbeda-beda. Dan itu semuanya mengklaim hanya berdasarkan Alkitab saja. Betul kan? Semua mengklaim berdasarkan kita otorisasi tertinggi Alkitab. Tetapi banyak mengklaim tidak menjadi suatu kesatuan yang utuh, terpecah belah. Alkitab, Ibu Bapak, itu buku Katolik. Alkitab adalah buku Katolik. Seperti halnya iman dan akal budi itu berjalan bersama, Ibu Bapak. Juga di sini kitab suci serta tradisi suci itu berjalan bersama, Ibu Bapak. Tidak bisa pisah. Dan tidak ada ajaran gereja Katolik ketika dipahami dengan benar, bertentangan dengan pemahaman kitab suci yang benar. Saya ulang, tidak ada ajaran gereja Katolik ketika dipahami dengan benar, itu bertentangan dengan pemahaman kitab suci yang benar. Tidak ada. Kitab suci itu selalu mendukung gereja, dan gereja mendukung kitab suci, Ibu Bapak. Saya mengambil dalam kitab suci di 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Di sini Santo Paulus berkata, demikian, maka saudara-saudara berdirilah teguh dan berpegang pada tradisi yang telah kami ajarkan kepadamu, baik dari mulut ke mulut, yaitu di sini lisan, atau melalui surat-surat kami. Nah, surat-surat kami itu belum kitab suci perjanjian baru sudah di kanon, belum. Tetapi apa ini surat-surat kami? Didake, tulisan Bapak Apostolik, Bapak Gereja masih berbentuk papirus manuskrip ini. Saya ulang di 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, Santo Paulus berbicara, maka saudara-saudara berdirilah teguh dan berpegang pada tradisi yang telah kami ajarkan kepadamu, baik dari mulut ke mulut atau lisan, atau melalui surat-surat kami. Jelas, Di sini Bapak, Paulus berbicara tentang kitab suci dan tradisi suci yang sepenuhnya bersifat universal atau Katolik. Paham nggih? Masuk di Injil Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 54, kita di sini dapat mendengar di mana Yesus berbicara tentang Ekaristi Katolik. Dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, tidak ada kehidupan dalam dirimu. Dan yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh kehidupan kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Injil Yohanes ya. Kita masuk dalam juga Injil Yohanes bab 20, ayat 21 sampai 23, di sini disimpulkan di mana setelah Yesus mati di kayu salib, dia menemui para rasul dan mengukuhkan sakramen pengakuan dosa. Nah, dalam hal ini Bapak, kitab suci itu memberitahu kita bahwa dia menghembusi mereka dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini yang dimaksudkan mengembusi itu siapa ya Bapak? Yesus memberikan hembusan kuasa Roh Kudusnya kepada 12 murid. Oleh karena itu, para murid-murid ini bisa memberikan pengampunan dosa. Dan itu tradisi Ibu Bapak. Dan itu dijaga, dilestarikan di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, Apostolik, dengan sakramen pertobatan.
sakramen rekonsiliasi itu Ibu Bapak. Tetapi dari teman-teman komunitas gerejawi tidak ada Ibu Bapak nggih. Kemudian Bapak di dalam Yakobus bab 5 ayat 16 kita di sini dapat membaca saling mengaku dosa dan saling mendoakan agar bisa sembuh. Sekali lagi Bapak, pengakuan dosa. Dan saya bisa melanjutkan dengan berbagai ayat kitab suci dan ajaran gereja yang saling mendukung Ibu Bapak. Ibu Bapak serta rekan-rekan dan saudari-saudara saya. Sekali lagi saya tekankan, Alkitab itu adalah buku Katolik. Kitab suci dan gereja tidak bertentangan, Ibu Bapak. Aneh, jikalau sama-sama mengaku mengklaim sola scriptura, tetapi bertentangan dan menimbulkan banyak perpecahan terjadi gereja-gereja banyak. Itu boleh boleh dipikirkan dengan akal sehat. Karena di sini tertulis Alkitab dan gereja tidak bertentangan. Tetapi kalau ada mengklaim Alkitab saja atau sola scriptura, tetapi bertentangan dengan gereja dan membuat gereja baru, silakan Anda mengkaji lebih dalam lagi. Anda mungkin berkata, tetapi saudari-saudara Protestan kita memiliki kitab suci yang mereka gunakan untuk melawan kita. Ya kan? Seperti itu kan? Ya Ibu Bapak, iya betul. Tetapi ayat-ayat itu diambil di luar konteks penafsiran yang benar. Dalam kitab sucinya nggak ada yang salah. Tapi yang keliru adalah dalam eksegese, dalam menafsirkannya. Akhirnya timbul suatu debat nggak berujung antara sesama komunitas gerejawi, bahkan untuk menyerang ke Katolik. Betul kan Bapak yang terjadi sekarang ini? Ibu Bapak dan rekan-rekan, jika kita melihat lebih dekat pada ayat-ayat itu, mereka itu sebenarnya sama sekali tidak mengatakan apa yang ingin mereka sampaikan. Sebetulnya di situ. Tetapi karena eksegesinya yang luar biasa itu akhirnya tidak bisa yang ingin mereka sampaikan. Gagal. Misalnya di sini Bapak, orang Protestan akan mencoba dan menggunakan di dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin Ibu Bapak, amin. Di sini Bapak, kita sepenuhnya setuju dengan hal itu, setuju, ya betul. Kitab suci itu diilhami oleh Tuhan dan bermanfaat untuk pengajaran dan koreksi. Dan koreksi Bapak nggih. Tetapi tidak dikatakan hanya kitab suci saja yang bermanfaat untuk pengajaran dan koreksi. Ingat loh nggih. Tidak kitab suci saja yang bermanfaat untuk pengajaran dan koreksi Ibu Bapak. Di sini Bapak, kitab suci itu memberitahu kita dalam 1 Timotius 3 bab 15 bahwa gereja itu merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran Ibu Bapak. Dan kebenaran yang seperti yang Anda ketahui itu selalu konsisten dan dapat dipertahankan Ibu Bapak. Kalau benar-benar mengetahui dalam 1 Timotius 3 bab 15 yang tertulis yang mengatakan bahwa gereja merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran. Ingat di situ. Perlu diketahui sekali lagi saya tekankan Ibu Bapak, kebenaran seperti yang kita lihat dan kita ketahui itu selalu konsisten dan juga dapat dipertahankan Ibu Bapak. Dikunci kata-kata itu. Dalam hal ini Bapak, gereja itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena apa? Karena gereja memperoleh otoritasnya dari Kristus Yesus. Dan dalam hal inilah Kristus Yesuslah yang menginstitusikan, yang melembagakan adanya gereja. Jelas nggih? Paham Ibu Bapak? Tapi banyak era-era sekarang tidak ke gereja, bahkan tidak mempunyai gereja mungkin, tetapi mengikuti Yesus
dan kitab suci saja? Titut, perlu dipertanyakan. Jika kita semuanya ini ingin mengenal Yesus lebih mendalam, kita harus membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Santo Jerome itu memberitahu kita, Ibu Bapak, bahwa mengabaikan kitab suci sama dengan mengabaikan Kristus. Dan kita sebagai orang Katolik, kita itu secara khusus harus membaca Alkitab. Kita harus belajar mengenali jalan Yesus Kristus. Dan juga kita harus belajar mengenali suara Yesus Kristus. Alkitab, Ibu Bapak, bukanlah surat mati. Itu adalah firman Allah yang hidup, Ibu Bapak. Dan di dalam kitab suci, Ibu Bapak, kita tidak hanya membacakan kata-kata Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus itu berbicara kepada kita, Ibu Bapak. Hari ini, kita, Damai Kasih Channel Team, mengajak Ibu Bapak serta saudari-saudara semua untuk membaca kitab suci dengan penuh hikmat serta merenungkannya, tidak dihafalkan, tidak mata ayatan, tetapi kita harus membaca kitab suci dengan penuh hikmat, merenungkannya dan melaksanakannya. Jangan dihafalkan, jangan ikro, jangan mata ayatan, dan yang paling penting, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ibu Bapak, serta saudari-saudara, kalau ke gereja pasti kita selalu mendengarkan firman Tuhan, bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Serta ditafsirkan atau dihomilikan oleh romo-romo kita atau pastor-pastor kita atau klerus-klerus kita. Jelas Ibu Bapak? Dan ini saya akan menampilkan suatu video. Mudah-mudahan video ini bisa ditonton oleh saudari-saudara saya Kristen non-apostolik atau Kristen non-katolik. Dan juga kita ingin mengajak untuk teman-teman Katolik juga, supaya pada akhirnya hanya ada satu alasan untuk menjadi Katolik. Dan karena itu yang tepat. Nanti simak videonya seperti apa. Biar Ibu Bapak mengetahui semuanya. Mohon maaf, disclaimer, saya secara pribadi juga ingin menyampaikan undangan untuk teman-teman non-Kristiani dan Kristen non-Katolik supaya bisa bergabung untuk mengenal keimanan Katolik. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silakan bisa mengunjungi paroki-paroki terdekat di wilayah Ibu Bapak. Silakan bertanyalah di paroki-paroki di wilayah kota Ibu Bapak semuanya. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan, melindungi kita semuanya. Saksikan video yang kami tampilkan. Salve berkah dalam. Mari kita simak videonya, Ibu Bapak. Sadly, many of our Protestant brothers and sisters go their entire lives without asking this very important question: where did the Bible come from? The word Bible comes from the Greek ta biblia, which means little books. The New Testament is the collection of little books and letters that were written under the inspiration of the Holy Spirit during apostolic times. These revolved around the life of Jesus Christ. Jesus didn't write the Bible. Jesus didn't leave any writings. Jesus didn't instruct anyone to write. Jesus taught with his words. He instituted a church to continue his mission and his teaching. After he ascended into heaven, and after the Holy Spirit came upon the apostles at Pentecost, the apostles, the leaders of the church, handed on to others everything that Jesus had said and done. They usually handed this teaching down verbally, but also sometimes in writing.
These sacred writings were collected and compiled by the Catholic Church. The Catholic Church existed before the books and letters of the New Testament were canonized. A brief reading of the Apostolic Fathers will reaffirm that the early Church was thoroughly Catholic. The word Catholic comes from the Greek word katholikos, which means universal. So as time progressed, these sacred books and epistles were copied, compiled, and canonized by the universal Church. With great care and guided by the Holy Spirit, it was the Catholic Church that decided which books and letters were inspired by the Holy Spirit, which books came from trusted New Testament authors, and which were not. The Church existed for over 300 years without a finalized Bible. It wasn't until the year 382, at the Council of Rome, during the reign of Pope Damasus I, that we got the canon of Scripture just as we have it today. 46 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. The members of the Catholic Church, year after year, hand-copied and reproduced the Bible down through the centuries with these same 73 books. It wasn't until the 16th century, during the Protestant Reformation, that the Protestants removed 7 books from the Bible. Up until then, there was unity. With this rupture spread the false belief that the Bible alone is all that you need, sola scriptura. There are several problems with this. 1, the Bible is a Catholic book. If you don't trust the Church on anything else, why would you trust the Catholic Church to provide you with the Bible? The one book you're basing your entire religion off of. 2, sola scriptura simply isn't scriptural. Nowhere in the Bible does the Bible say the Bible alone or Scripture alone. In addition to that, any references to Scripture in the Bible are references to the Old Testament because the New Testament didn't exist yet. Finally, the Bible is a difficult book to understand. There has to be an authoritative interpretation, or else you're going to have a bunch of different churches that all disagree on difficult passages. Jesus wanted his people to be one, but the fruit of sola scriptura is disunity. One man breaks away to start a church based on the Bible alone. If another disagrees, he starts his own church. Next thing you know, there are thousands of different churches all claiming to go on the Bible alone. The Bible is a Catholic book. Just as faith and reason go together, Scripture and tradition go together. There's nothing that the Catholic Church teaches, when properly understood, that contradicts Scripture properly understood. Scripture supports the Church, and the Church supports Scripture. In 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, St. Paul says, "So then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught by us, either by word of mouth or by letter." Here he is speaking of Scripture and tradition, totally Catholic. In John chapter 6, verse 53 and 54, we can hear Jesus talking about the Catholic Eucharist. He says, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day." In John chapter 20, verse 22 and 23, after Jesus died on the cross, he comes back to the apostles and institutes the sacrament of confession. The Scripture tells us he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained." Later in James chapter 5, verse 16, we read, "Confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed." Again, confession of sins. And I could go on and on with various scripture verses and teachings of the Church that support one another. The Bible is a Catholic book. Scripture and the Church do not contradict. You might say, but our Protestant brothers and sisters have scriptures that they use against us. Yes, but those scriptures are taken out of context. If you look closely at those verses, they simply do not say what they're trying to get them to say. So for example, Protestants will try and use 2 Timothy 3:16, which says,
All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Amen. We agree with that completely. Scripture is inspired by God and it is profitable for teaching and correction, but it doesn't say only Scripture is profitable for teaching and correction. Scripture tells us in 1 Timothy 3:15 that the church is the pillar and foundation of the truth, and the truth, as you can see, is consistent and defensible. The church is the pillar and foundation of the truth because she has her authority from Jesus Christ. Jesus Christ is the one who instituted the church. If you want to get to know Jesus better, you must read the Bible, especially the New Testament. St. Jerome tells us that ignorance of Scripture is ignorance of Christ. As Catholics, we must especially read the Bible. We must learn to recognize the ways of Jesus Christ. We must learn to recognize the voice of Jesus Christ. The Bible isn't a dead letter. It is the living Word of God. In Scripture, we don't just read the words of Jesus Christ. Jesus Christ speaks to us today. I encourage you to read the Scriptures prayerfully, pray with them, meditate upon them, and most importantly, listen. Ya, Ibu Bapak dan rekan-rekan, itu suatu video pendek yang kami sampaikan yang untuk dasar saya menyampaikan literasi. Perlu diketahui Bapak, Ibu Bapak bisa meresani, bisa melihat berkaitan dengan kelembagaan yang dibentuk oleh gereja, oleh Yesus, yaitu gereja dan serta magisterium. Bisa ditonton dalam video kami di Tim Damai Kasih Channel, akan saya tunjukkan dulu, biar Ibu Bapak paham ya. Saya tuntun biar mencarinya enak. Oke, ini kan saya perbesar dulu, Ibu Bapak bisa. Ini ada beranda video short live playlist. Boleh Bapak diklik playlist boleh, tapi saya tuntun dulu untuk mencarikan. Ini videonya seperti ini. Sebentar, ini sakramen di sini juga ada. Banyak Ibu Bapak. Nah, sejarah konsili boleh Bapak dipresani juga kaitan yang pengkanonisasi Alkitab. Bisa dipresani ya. Magisterium. Nah, Ibu Bapak bisa melihat ini dengan judul Magisterium Buatan Katolik Tidak Alkitabiah. Ini untuk mengkomparasi dengan video yang baru saya sampaikan. Silakan dipresani, ini ayat-ayat semua Ibu Bapak. Inilah kelembagaan yang didirikan oleh Yesus, yaitu kuasa wewenang mengajar, Magisterium 12 Rasul. Bisa dipresani. Nanti Bapak juga bisa ditekan di playlist untuk mencari video-video DKC yang Ibu Bapak kersake atau inginkan. Dan sekali lagi saya menyampaikan, gereja mula-mula, Kristen perdana, Kristen mula-mula, itu berdasarkan 3 pilar. Magisterium, tradisi, dan kitab suci. Itu saling terkait dan tidak saling bertentangan. Semoga di video yang pendek ini bisa membantu membuka suatu cakrawala pengetahuan dari teman-teman komunitas gerejawi, biar bisa mengetahui asal-usul dari kitab suci. Jadi di sini Katolik tidak mengklaim-klaim, oh Katolik itu mengklaim kitab suci buatan Katolik, milik Katolik. Tidak. Tetapi memang itu realitanya, kitab suci milik Katolik dan dikanonisasi oleh Bapak-Bapak Katolik. Saya menegaskan Bapak-Bapak Katolik itulah Bapak dari Apostolik, Bapak Gereja, penerus dari para Rasul. Sekali lagi, mohon maaf Ibu Bapak bila ada ucap tutur kata saya atas nama Tim Damai Kasih Channel mungkin kurang berkenan, mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati Ibu Bapak. Akhir kata dari kami dan saya pribadi, Damai Kasih Channel Tim, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan melindungi kita semuanya. Salve, berkah dalam.